Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin tak terkendali. Guys, makin panas. Aksi demo mahasiswa sudah di luar kendali. Aksi demo mahasiswa di depan istana benar-benar menyita perhatian masyarakat dunia. Harga diri Presiden Prabowo sudah tidak dihargai lagi. Marwah Prabowo dicabik-cabik dan sampai akhirnya para pendemo meneriaki Prabowo dengan kata-kata yang sangat kasar, sampai-sampai dikatain AN_NG. Silahkan diterjemahkan sendiri ya guys. Sementara itu, seorang pakar politik juga mencoba menyadarkan ternak-ternak Mulyono yang terkesan tidak peduli dengan keadaan Indonesia saat ini, dan bahkan mereka cenderung malah menyalahkan mahasiswa dan menuduh mahasiswa pendemo adalah bayaran. Nah, ini semua karena apa? Ini semua karena kesombongan dan keangkuhan pemerintah. Dan juga pastinya gara-gara Dasmo. Oke guys, cepat berlama-lama lagi setiap videonya. Ini dia, let's go. Yeah, let's go. Tuwe, jaco. Tuwe, jaco. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Dasmu. Gak ada kata capek untuk memakzulkan Prabowo dan Gibran. Gila, mau dimakzulkan. Prabowo dan Gibran memilih membuat undang-undang yang anti rakyat, tidak berpihak pada kita semua. Padahal ketika mereka waktu kampanye mohon-mohon membayar kita untuk apa? Untuk memilih mereka. Namun pada akhirnya suara kita tidak didengar. Maka kawan-kawan, saya mengajak kawan-kawan untuk merangkul satu sama lain, nyanyi bersama-sama. Shalalalalala Prabowo. Wah gila guys, aku sampai merinding ini ya. Waduh, ini nyanyian yang paling sadis yang ada di 2025 ini guys. Ini adalah demo yang terparah, aksi mahasiswa yang sangat luar biasa saat ini yang terjadi di Indonesia 2025 ini guys. Baru kali ini demo mengatain pemerintah, mengatain presiden dengan kata-kata yang seperti ini guys. Gila, ini langsung di depan istana loh ya. Ini di depan istana, kalau nggak salah ini hari Jumat kemarin nih, tanggal 21 kalau nggak salah. Itu adalah puncak demo, puncak kemarahan mahasiswa. Dan itu belum berakhir gitu ya. Pasti ada lanjutannya jika pemerintah tidak menanggapi aksi mereka tersebut. Oke guys, kita lanjut. Ini benar-benar luar biasa, sadis. Wah, aku yang ngeri dengarnya. Di sini bersama, tidak perlu takut oleh kacung-kacung rezim di sana. Tidak perlu takut karena apa? Karena kita pemilik hak suara itu, bukan kacung-kacung rezim yang berdiri di sana memprovokasi kita. Karena apa? Karena mereka dibayar lebih dari kita. Harusnya Prabowo Gibran sadar 100 hari tidak becus berdiri di istana. Lalu apa yang mau mereka lanjutkan? Apa yang mau mereka lanjutkan? Bahkan untuk penggal kepala-kepala mereka tidak becus mendengarkan suara kita. Maka kawan-kawan, tidak ada kata akhir dari perlawanan. Perlawanan akan terus ada dan berlipat ganda. Jadi para kacung-kacung rezim, jangan pikir tidak akan menyerah. Karena kita tidak akan menyerah, karena kita akan terus melawan sampai Prabowo Gibran sadar bahwa mereka tidak becus, bahwa mereka adalah anjing. Semangat kawan-kawan. Hidup Indonesia. Hidup rakyat.
Indonesia. Setelah 100 hari Ini benar-benar sadis ya. kepemimpinan Prabowo dan setelah 100 hari seluruh mahasiswa ingin kabur aja dulu Yes. Kita lihat ada 100 hari kepemimpinan, tapi tema yang beredar bukan optimisme tapi pesimisme. Yes, betul. Faktanya begitu. Karena itu tagline kabur aja dulu mendominasi 100 hari ini, yang penanda bahwa ada yang tidak match antara apa yang diinginkan oleh publik dan apa yang dilakukan oleh presiden. Bahwa dalam teori politik selalu ada jarak antara decision dan election, ada jarak antara apa yang dijanjikan dan apa yang diputuskan. Yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo adalah mengejar para koruptor. Siapa itu koruptor? Tanya pada OCCRP. Karena itu publik kemudian terbagi hari-hari ini. Seluruh poster yang beredar bukan dukungan pada Prabowo, tapi adili Jokowi. Itu faktanya. Ya, betul. Ketika muncul persepsi Oke, publik. Jadi, ini menurut saya ya, sebenarnya buzzer Mulyono itu, ternak-ternak Mulyono itu sebenarnya mereka juga panik. Juga tidak terima dengan keadaan yang ada saat ini. Mencari pekerjaan susah, harga-harga mahal gitu ya. Koruptor semakin hari semakin merajalela gitu ya. Pemerintahan tidak berpihak kepada rakyat, kebijakan-kebijakan para menterinya tidak berpihak kepada rakyat. Sebenarnya buzzer Mulyono, ternak-ternak Mulyono itu tidak suka dengan hal itu. Namun karena mereka itu dibayar, namanya aja buzzer ya, mereka itu dibayar, mereka nggak peduli. Yang penting mereka menyerang orang-orang yang mengkritik pemerintahan. Itu yang penting poinnya bagi mereka. Oke guys, kita lanjut. Survei-survei yang muncul 80% yang percaya terhadap Prabowo dan Gibran itu banyak yang protes. Ya, Kenapa? betul. Yang protes itu rata-rata memang adalah kalangan aktivis, adalah kalangan ekspert, para ahli, para akademisi, pegiat demokrasi, jaringan-jaringan aktivis sosial, dan kelompok-kelompok medsos, Bang. Siapakah mereka? Karena mereka itu yang day to day engage, meneliti satu persatu apa saja yang sudah dibuat oleh Prabowo dan Gibran. Kalau mau jujur, di luar makan program bergizi gratis, di luar penurun biaya haji, kan nggak kelihatan juga tuh. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya menonjol, paling di luar itu hanya sebatas janji dan sebatas perencanaan. Misalnya soal janji ingin mendirikan 3 juta rumah rakyat. Per hari ini masih gelap gulita. Kapan lebaran dimulai? Kalaupun rumah katanya untuk rakyat itu 3 juta, kan nggak ada jaminan. Apakah itu betul-betul gratis atau akad kreditnya dipermudah? Kan belum clear juga, Bang. Termasuk misalnya ingin mendirikan sekolah rakyat, itu kan sebatas janji-janji. Termasuk misalnya soal bagaimana ketahanan energi dan ketahanan pangan. Per hari ini progresnya nggak kelihatan. Jadi wajar kalau kemudian survei-survei satu lagi nih, bentar, maaf ya. Satu lagi nih, ini kata Belimbing Sayur, mereka akan menyediakan lapangan pekerjaan 19 juta lapangan pekerjaan. Tapi saat ini belum ada kelihatan satu pun. Belimbing Sayur mengatakan mereka nanti akan menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan. Sampai saat ini satu pun belum ada. Nah, itu termasuk juga. Tapi seperti Celios yang kemarin merilis itu, Center of Economy and Law Studies kalau tidak salah, itu hasil reportnya merah. Prabowo misalnya hanya dikasih skor 5 dari 10. Gibran lebih parah lagi, dikasih skor 3 dari 10. Itu lumayan, Bang. Abang ngasih berapa? Udah lumayan. Nah, itu yang saya kira per hari ini tarung opini antara preferensi yang menggunakan survei opini publik dengan yang berbasiskan kualitatif itu juga perang-perangan yang sering dipakai. Problemnya adalah kita itu meyakini sebuah fakta tergantung selera politik. Kalau publik itu merasa dekat dan menjadi bagian dari kubu pemerintah, pasti yang digunakan referensinya adalah survei Litbang Kompas dan survei yang kemudian membuat Prabowo dan Gibran itu puas di atas segala-galanya. Tapi sebaliknya, kalau suasana hati yang kemudian menjadikan masyarakat itu kritis, anti pemerintah dan menganggap Prabowo dan Gibran itu belum bekerja, pasti menggunakan survei-survei kualitatif seperti Celios sebagai preferensi utama. Makanya kalau kemudian saya simpulkan, kira-kira bagaimana pendapat saya terkait dengan 100 hari kinerja Prabowo dan Gibran? Ya sedang-sedang saja, tak baik dan tak buruk. Saya kan memang madhabnya ingin menyenangkan semua pihak, Bang Karni. Ingin mengatakan bahwa Prabowo belum bekerja, tentu agak sedikit bohong dan munafik. Apapun judulnya, program makan bergizi gratis sudah berjalan kok. Sekalipun tahap awal itu 1 juta, banyak compang-camping kanan kiri. Menggelontorkan dana 71 triliun itu nggak gampang.
Meski banyak juga statement-statement yang menjebalkan gitu ya, yang seakan-akan ini ingin menutupi bagaimana anggaran kita memang nggak siap buat makan bikin gratis. Misalnya disarankan untuk kelor untuk dikonsumsi. Aduh Bapak Ibu, tanpa diinstruksikan sekalipun kita yang petani makan daun kelor sampai sekarang kok. Ya. Enak betul itu. Dan kita baru tahu daun kelor itu ternyata masuk program strategis nasional. Jangan juga bikin statement-statement yang seakan-akan serangga, apalagi itu ulet, apalagi itu belalang. Iya betul, tapi kan literasi kita kan sangat rendah. Pikiran kita yang disebut dengan makanan bergizi itu adalah daging, sayur, susu, dan seterusnya. Ditambah statement-statement yang kemudian kontraproduktif, seakan-akan program makan bergizi gratis itu kontraproduktif. Nggak siap tapi dipaksakan. Kan itu yang kemudian ingin saya katakan. Tapi bahwa mengatakan Prabowo Subianto sama Prabowo dan Gibran itu sukses betul, kita juga terlampau lebay, Bang. Karena nggak kelihatan semua. Masalah Sritek semuanya Bung Noel nanti bisa cerita apa yang sudah dilakukan. Iya, oke. Mantap, luar biasa. Semuanya dibikin diam ya, termasuk tuh Noel, tuh Bu Irma juga ya. Jadi menurut saya, ibaratkan ini menurut saya, kalau menyadarkan ternaknya Mulyono itu ibaratkan membangunkan orang yang pura-pura tidur gitu ya. Kalau membangunkan orang yang benar-benar tidur, jika mereka terbangun, mereka akan langsung duduk dan bangun lalu berjalan gitu ya. Tetapi membangunkan orang yang pura-pura tidur itu sulit sekali. Mereka itu sebenarnya sudah bangun, tetapi pura-pura tidur gitu ya. Jadi sulit sekali untuk membangunkan mereka karena mereka pura-pura tidur. Nah seperti itu pula jika menyadarkan ternak-ternaknya Mulyono ini, mereka sebenarnya tahu, mereka sadar dengan keadaan seperti ini. Namun mereka karena saking cintanya dengan junjungannya, karena mereka itu digaji, dibayar gitu ya. Nah mereka itu pura-pura nggak tahu aja lah ya, masa bodoh lah, yang penting kita kok nggak kekurangan gitu. Oke guys, itu dari seri kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.